Kami akan melakukan pengujian ARMA dan ArtScars menggunakan data suku bunga bulanan dari 2009 sampai dengan 2021. Lalu kita akan running data menggunakan aplikasi Stata. Yang pertama, kita akan membuka data dan mengimport data Excel ke dalam Stata. Lalu menyimpan dalam bentuk DTA, membuat direktori kerja dan log file, lalu mengubah data suku bunga menjadi ID waktu numerik dan mendeklar data sebagai time series dengan set waktu bulanan. Seperti ini datanya. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan metode dan formal menggunakan plot B variable. Ya, begini hasilnya. Lalu menggunakan metode formal augmented df dengan mengecek apakah data stasioner atau tidak. Menggunakan Dickey-Fuller. Hasilnya menunjukkan pada p-value sebesar 62,15%, yang artinya lebih dari 5%, maka membuktikan data tersebut tidaklah stasioner. Untuk melakukan pengecekan yang kedua, kita menggunakan hasil first difference. Dan dicek stasionernya menggunakan Dickey-Fuller kembali. P-value-nya adalah 0,0, yang artinya 0%, berarti kurang dari 5%. Maka HO ditolak dan menerima HI, jadi data sudah terbukti stasioner. Yaitu, kita akan melakukan pengecekan AC sebagai informasi untuk variabel atau komponen MA. MA ini dilihat dari garis yang di luar area sampai berapa, misalnya 3. Lalu kita juga melakukan pengecekan dengan PAC untuk informasi RA, dengan batas maksimum ordo AR itu 2 dan MA sampai 3. Nah, menggunakan Stata sendiri tidak ada fitur pemilihan model secara otomatis. Ini dia bentuk dari PAC. Artinya auto correlation. Lalu untuk mengestimasi fungsi ARIMA, kita mengidentifikasikan model ARIMA SBI dengan ordo kemungkinan maksimum. Lalu untuk peringkas outputnya, tanpa melihat proses literasi, tambahkan nolok belakangnya bahwa tidak semua variabel signifikan. Maka kita akan membandingkan estimasi di setiap model dengan melihat nilai AIC. Kita akan mencari nilai AIC yang terkecil. Minus 119, minus 118, dan minus 116. Berarti nilai yang terkecil adalah menggunakan yang 212. Lalu kita akan menambahkan forecast untuk 6 bulan ke depan sebagai peramalan. Jadi kita akan meng-add 6 bulan, lalu melakukan forecasting dengan metode yang paling kecil. Ini adalah forecasting selama itu dan dilanjutkan dengan mempredik nilai ramalan. Lalu masuk ke plot yang kedua. Seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya akan masuk ke permodelan ARCH, yaitu meninjau apakah ada model ARIMA atau heteroskedasitas atau tidak. Pertama, kita akan memunculkan nilai residual dengan fungsi predik UHAT residual.
Lalu untuk menguji heteroskedasitas ini, di sini log P-nya 1 dan P-value-nya signifikan, yang mengidentifikasikan bahwa adanya heteroskedasitas. Jadi pemodelan ARIMA saja tidak cukup dan kita harus melanjutkan ke model ARCH. Ya. Pada pemodelan ARCH ini, model 1 adalah kesamaan ARCH dan model 2 ditambahkan spesifikasi model ARIMA-nya. Misalnya dengan hasil terbaik 0,11. Lalu kita bisa mensederhanakan modelnya dan pertimbangkan lagi dengan model lainnya. Dan kita akan menambah unsur yang kedua dari ARCH itu guards. Lalu kita lihat informasi kriterianya. Jika nilai AIC nilainya rendah pada pemodelan, misalnya pemodelan guards, kita juga menilai nilai tes statistiknya, apakah signifikan atau ada penambahan variabel yang ikut signifikan juga. Baik, itu sekian untuk model ARCH dan guards dan ARMA. Akan dilanjutkan ke VAR. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian VAR. Kita akan menggunakan do file editor, running do file. Lalu kita akan membuat direktori kerjanya. Masukkan data. Gunakan data tersebut. Gunakan baris pertama sebagai variabel. Lalu kita akan kembali lagi kepada do file editor. Declare data sebagai time series. Ini karena sebelumnya kita memiliki tanggal sebagai variabel, kita akan hapus karena sudah memiliki time. Lanjut. Lalu kita akan pertama akan melakukan uji stasionaritas. Jika dapatkan hasil yang tidak stasioner, kita lanjutkan dengan first difference. Mendapatkan hasil yang stasioner karena tes statistik lebih kecil daripada critical value pada variabel SBI, dilanjutkan dengan variabel non SBI. Tidak stasioner, kita lanjutkan lagi. Datanya telah stasioner pada first difference di kedua kesempatan tersebut. Lalu kita akan memulai dengan analisis VAR. Menentukan berapa optimum dengan menggunakan VAR-SOC. Run. Tunggu sebentar. Akan muncul table dan pilihlah angka yang memiliki bintang merupakan angka yang lebih kecil daripada nilai dari table lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan VAR kestabilan dengan menggunakan perintah VAR stable.
Selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi dengan mengetikkan komen vcrank sbi len sbi tanpa tren sudah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan estimasi VECM. Lalu selanjutnya kita maaf, apabila terdapat perubahan dari variabel itu sendiri. Lanjut dengan melakukan pengecekan nilai IRF. Karena sebelumnya saya sudah pernah mengetikkan perintah ini, maka akan merah. Namun karena saya sudah pernah membuatnya, saya bisa langsung menampilkan table impuls respon dari data tersebut. Di bagian bawah ini adalah penunjuk dari mana impuls dan respons yang menunjukkan dari angka-angka ini. Angka pada variabel paling atas ini berkaitan dengan variabel di sini. Selanjutnya, hasil tersebut akan kita lanjutkan dengan melihat IRF table dari FEVD-nya. Kita lanjutkan. Ya, seperti itu pengujian VAR. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengujian lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ECM atau Error Correction Model. Pertama-tama dapat kita ketahui ECM merupakan model yang digunakan untuk mengoreksi persamaan regresi di antara variabel-variabel yang secara individual tidak stasioner agar kembali ke nilai equilibrium jangka panjang. Dengan syarat utama berupa keberadaan hubungan kointegrasi di antara variabel-variabel tersebut. Pertama-tama kita memasukkan direktori kerja yang berisikan sebuah folder data yang kita gunakan. Selanjutnya membuat log file dari hasil perintah yang akan kita jalankan. Dan memasukkan data dalam format DTA yang akan kita gunakan. Setelah muncul preview dari data yang akan kita gunakan, kita harus mendeklar data tersebut sebagai time series dengan mengubah aturan waktunya, karena dari data yang kita gunakan ini adalah aturan bulan, maka kita dapat memasukkan komen seperti ini. Dan selanjutnya, setelah kita mendeklar data tersebut sebagai time series, kita harus menampilkan plot data yang akan kita gunakan dengan cara two-way dan memasukkan komen TS line dari variabel pertama dan variabel keduanya. Setelah muncul dua garis tersebut, gambar grafik ini, biru ini untuk SBI atau variabel pertamanya, dan variabel keduanya adalah len SBI yang berwarna merah. Pertama-tama, untuk melakukan uji stasionaritas terhadap dua variabel pada praktek kali ini, maka harus kita lakukan satu persatu dengan memasukkan komen diffuser dengan variabel pertama yaitu SBI. Di sini dapat kita lihat bahwa data yang kita gunakan ini tidak mengalami kestasioneritasan karena tes statistiknya lebih besar dari critical value dalam 5% ini. Dan untuk variabel keduanya, dapat kita lihat bahwa data ini juga tidak mengalami kestasioneritasan dikarenakan tes statistiknya lebih besar dari critical value.
Oleh karena itu, kita perlu melakukan uji dari diferensiasi pertama dengan pengecekan stasionaritasnya pada data first difference dengan memasukkan komen defiler D sebagai tanda bahwa itu adalah uji first difference, lalu memasukkan variabel yang akan kita gunakan. Di sini dapat kita lihat bahwa setelah kita cek kestasionaritasannya pada first difference, ini mengalami kestasionaritasan dari sebelumnya yang tidak mengalami kestasionaritasan. Kalau untuk variabel keduanya dapat kita lihat, di sini juga data ini mengalami kestasionaritasan pada first difference dikarenakan statistiknya lebih kecil dibandingkan critical value. Artinya kondisi ini memungkinkan kita bisa melakukan analisis ECM karena syarat tercapai pada first difference adanya hubungan antar variabel yang nanti akan digambarkan pada delta SBI dan delta ln SBI. Selain itu, dapat kita ketahui bahwa analisis ECM memungkinkan untuk dilihat hubungan jangka panjangnya apabila terdapat kointegrasi. Dalam hal ini, kointegrasi itu bisa direpresentasikan dari residual yang terbentuk dari hasil regresi antara kedua variabel tersebut. Untuk melakukan fungsi regresi tersebut, pertama-tama kita memasukkan komen reg, lalu variabel-variabel yang kita gunakan. Di sini setelah muncul nilai residualnya, dan kita ambil nilai residualnya ini, kita melakukan fungsi predik untuk menambah variabel ECT dengan label residual, yaitu dengan melakukan komen predik SCT, residual. Setelah fungsi predik ini masuk, lalu kita uji kestasionaritasannya kembali menggunakan ADF pada residual yang didapat pada predik dan regresi sebelumnya. Dapat dilihat bahwa setelah uji yang dilakukan pada uji tersebut, p-value ini signifikan atau nilai tes statistiknya lebih kecil dibandingkan critical value. Artinya, fungsi predik ini mengalami kestasionaritasan. Artinya, ada kointegrasi antara kedua variabel tersebut sehingga dapat kita lanjutkan dengan pemodelan ECM yang dinyatakan dalam first difference. Untuk melakukan permodelan itu, dapat kita masukkan komen reg, yang artinya adalah uji first difference dari variabel-variabel yang akan kita gunakan. Maka hasil regres ini merupakan persamaan dari ECM yang kita gunakan. Melihat nilai koefisien ECT-nya berada pada 0 sampai min 1 berarti memenuhi kaidah dan stasioner tentunya. Yakni, penyesuaian jangka pendek ke panjang itu signifikan secara statistik dan ada kointegrasi yang signifikan di antara kedua variabel SBI dan ln SBI. Selanjutnya dapat kita lakukan uji heteroskedastisitas dengan memasukkan komen hetes. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai p-value-nya adalah 0,000, artinya data yang kita gunakan ini mengalami keheteroskedastisitasan dikarenakan p-value ini lebih dari alfa 5%. Lebih kecil dari alfa 5%. Kemudian, untuk melakukan uji autokorelasi dengan P-Godfrey, kita memasukkan komen estate P-Godfrey. Nah, di sini dapat kita lihat ada autokorelasi dikarenakan P-value-nya lebih dari alfa 5%. Sekian dan terima kasih.